Itu intinya begini. Mumpung di waktu kita muda, penuhi kita ibadah. Pol-pol ke ibadah, istiqomah dalam ibadah. Nanti kalau kita sudah tua, kita tidak bisa melakukan ibadah sewaktu kita di masa muda dulu, ganjarannya itu sama Allah tetap ditulis. Misal begini, saya waktu muda itu sholat tahajud, full tidak pernah tak tambahi sholat witir 11 rakaat. Misalnya ngono kuwi. Nah kebetulan saya sudah tua, terus tahajud saya tidak bisa cuma 2 rakaat. Gara-gara boyok pegel, kabeh pegel. Ya, akhirnya saya tidak bisa tahajud sempurna. Karena memang saya tidak bisa tahajud sempurna dikarenakan sakit, pahala saya tetap seperti tahajud sempurna. Itu loh enaknya Allah itu. Islami luar biasa. Sewaktu Anda ini muda, Anda melakukan semua ibadah, di masa tua Anda tidak bisa melakukan karena memang ada sebabnya sakit, sebabnya pepergian. Orang pergi misalnya jauh, kebetulan dia biasanya itu tahajud terus tidak tahajud tidur, ganjarannya ini perginya sing apik lho ya tadi, bukan pergi yang lain, pergi yang bagus. Itu tetap diberi oleh Allah pahala. Ini untuk amalan sunnah. Loh, ini kan saya pergi, Habib. Subuhnya saya jam 8 kan tidak apa-apa. Wong Allah itu maha pengasih. Ini kan keringanan dari Allah. Oh ya, suka setan itu. Kalau kewajiban kamu tinggalkan itu berarti Anda mendapatkan keringanan dari setan. Kata setan jangan bangun. Karena kamu capek. Kamu kan perjalanan jauh, tidur. Allah maha pengasih. Setan yang dongak gitu. Nah, alhamdulillah. Akhirnya kita nurut dan kita merasa bangga. Bahwa saya mendapatkan keringanan dari Allah. Saya bisa sholat subuh jam 8 pagi. Lah itu ditulis di buku diarinya dia. Diduki anak putune. Hari anak putune orang sholat. Anak cucunya tidak sholat. Karena apa? Dia tahu bapaknya nyepelekan sholat. Kalau orang tuanya nyepelekan sholat, ya anak putunya pasti secara tidak langsung ya nyepelekan sholat. Wong anake sing ditonton bapak karo mboke kok. Bapak karo mboke gor ngelus weteng karo nerokok terus maghrib adzan ya gor ngono terus. Megang ini ya sudah. Anaknya akhirnya lama-lama ya sudah megang weteng sama udun terus. Le kok orang sholat le, kenapa? Lho mboten bapak nggih mboten kok lho. Lho aku ki wis mlebu surga saurung tekan surga. Nek kowe kan urung. Malah ngono kuwi wong tua sing pinter ngomong. Lah anake lah Pak, mosok bapak mlebu surga, mosok anak ora ketut. Ya ketut to Pak, melu mendut. Lah makanya aja sok ngajari anak ki sing elek. Nek arep elek ki nyingkira wae aja ning ngarepe anak. Paham ya? Jadi sewaktu orang itu ngamal ibadah sing apik, nanti sewaktu dia tidak mampu ibadah pahalanya sama. Lu enaknya. Orang yang biasanya sholat ngadeg terus, tahu-tahu kebetulan dia tidak bisa berdiri lagi duduk. Pak, karena memang sebab sakit tidak bisa berdiri, Allah beri pahala dia seperti orang yang berdiri. Enak toh? Punya Allah yang luar biasa baiknya kayak gitu. Punya Nabi yang luar biasa memberi jalan keluar untuk semua permasalahan. Nabi Muhammad. Tidak satu pun permasalahan di muka bumi ini yang tidak ada jalan keluarnya. Semua dikasih jalan keluar. Contoh lagi Nabi Muhammad itu kalau ada orang yang tidak, pripun kula niki mboten saged haji, umroh sebab kula mboten kathah harta. Oh, rombongan miskin. Siap kene. Salat subuh nganti isyraq, aja nyingkir saka sejadah. Ganjaranmu kaya haji dan umroh. Ini bahasa Jawa. Saya artikan dengan bahasa Indonesia. Bagi orang yang kepingin haji, tidak mampu haji dan ini sama Allah sama Rasulullah dikasih jalan. Duduk kamu di musolamu. Setelah salat subuh, baca wirid, baca dzikir, baca ini sampai isyraq, salat isyraq. Kamu dapat pahala seperti haji dan umroh yang diterima. Loh enak dong. Bagi orang tidak mampu, sing sugih gor ngono tok ora haji ya keliru. Nah, jadi ada jalan keluar, mesti dikasih jalan. Diringankan semua oleh Allah karena Rasul Nabi yang mencari keringanan untuk umatnya. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang mencari bagaimana kalau bisa
umatnya itu tidak terbebani apapun. Kalau bisa semua beban ya Allah, bebankan kepada aku supaya umatku tidak terbebani apapun. Itu Nabi Muhammad. Masa kita tidak mau menghormati Nabi Muhammad? Tidak mau, ada beban. Contohnya, pernah kalau amal baik itu dibalas satu. Umat-umat Nabi Musa zaman dulu kalau berbuat maksiat tertulis baru zina, baru judi, baru pacaran. Kira-kira kalau kita ditulis baru mencuri, neng pengajian padu kabeh lho. Sing kelangan HP ketok baduke kabeh, maling HP, maling HP. Piye coba? Mencuri HP, kelihatan kabeh baduke, entek benjut baduke kuwi. Sama Allah ditutupi berkat Kanjeng Nabi. Maling HP di pengajian tetap ketok koyo kiai. Kan hebat deh ini. Ini kalau udah umat Nabi Muhammad tidak ditutup. Wong maling HP ngene kok. Kadangnya tutupi ngene. Ibar nyolong HP. Ngene. Lah subhanallah, itu sama Allah ditutupi tidak apa-apa lele, nyolong terus sing enak. Tapi kalau Allah cinta sama dia langsung kepegang. Kuamplengi gendang rampung, orang maling neh, ngono lho. Itu juga rasa cintanya Allah. Jadi karena Allah cinta ditunjukke lho iki lho. Wong ibu-ibu itu di waktu haul, ngapunten Ibu. Nyolong HP iki dokok kene kabeh. Lah sing ngalep ngrogoh sapa? HP plung, kene plung. Pegang polisi itu tugasnya ya ngono-ngono. Coba itu yang di perut Bu, keluarkan semua. Tutup, metu 20 HP. Hebat deh wong wedok. Wong wedok paling gampang nek nyolong enak, paling enak. Nek lanang sik rodok ketokan. Nek wedok cemplunge kene blek. Nek mbiyen kan ora, mbiyen kan nganggone tagen, arep lebok endi? Lebok kayak gini wong nganggone kebaya, ketok kabeh. Nek ini kene kembenang mbiyen. Nek kene kan komplit. Gayane ya kayak solehah kuwi mau. Melu pengajian, rono pengajian ini, tapi tim sukses dalam pencurian. Lah itu pun kalau sampai dia sampai tua, ya misalnya tahu-tahu stroke ngene miring ngono. Dia setiap hari dihitung sama Allah dadi maling. Piye coba? Tiap hari dihitung maling, walaupun tidak maling, HP-nya surat duwe. Arab telepon keliru-keliru nang kene terus. Mau ke sini tidak sampai ke ini, mau minta lagi. Gara-gara apa stroke? Orang siapa apa? Dihitung maling. Nek ora tobat. Tapi tak dongake kabeh tobat maling-maling. Biar udah bilang nek maling aja HP to Mas maling kok sebut sisan dadi dosa niki cucuk. Maling HP jadul sisan wis elek dituthuk lagi murup. Ngono mbok colong waduh didol 50.000. Ngono dosa. Lah mbok maling sisan sing kira-kira HP-ne sak pintu kudune. Colongan sisan didol piro ngono ya. Jadi sekali amal kebaikan kalau kita tidak lakukan di masa kita sakit ganjarane padha.